Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Yulinda, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di mana mata kuliah ini dipegang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nur Salam, MSI, dan asistennya Bapak Syarifuddin Nurdin, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen dari pertama pertemuan sampai akhir pertemuan. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang cipta, rasa, dan karsa. Apa sih itu cipta, rasa, dan karsa? Cipta atau kekuatan untuk berpikir adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Rasa adalah segala gerak dan perubahan hati sehingga manusia dapat merasakan senang, kecewa, sedih, malu, bangga, kasihan, benci, sayang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada karsa atau kehendak atau kemauan. Kehendak ini merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, materi yang kedua saya akan membahas tentang manusia dan kebudayaan, sistem budaya. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, dan karsa, baik yang fisik, material, psikologis maupun spiritual. Selanjutnya ada wujud kebudayaan, ada 3. Yang pertama gagasan atau ideal, yang kedua aktivitas atau tindakan, yang ketiga artefak atau karya, yang kedua ada unsur-unsur budaya. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang keempat ada sistem teknologi, yang kelima ada sistem mata pencaharian, yang keenam ada sistem religi, dan yang ketujuh ada sistem kesenian. Materi yang ketiga adalah membahas tentang agama dan kebudayaan. Agama itu bukan baju, agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Selanjutnya ada materi keempat membahas tentang manusia dan peradaban. Yang pertama ada makhluk Tuhan, yang kedua ada makhluk sosial dan budaya, yang ketiga adalah makhluk individu. Definisi peradaban di sini saya hanya menjelaskan menurut 2 ahli. Yang pertama ada menurut Bertness Dehaan pada tahun 1822 sampai 1895 seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Yang kedua ada menurut Scott Spinell pada tahun 1880 sampai 1963. Peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi. Selanjutnya ada definisi peradaban dan perubahan sosial. Di sini juga saya akan menjelaskan menurut 2 ahli. Yang pertama ada Will Bertemumor memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Yang kedua ada William F. Brown pada tahun 1886 sampai 1959 mengemukakan bahwa ruang perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan. Selanjutnya ada materi kelima membahas tentang teori sosial dan budaya. Teorinya itu ada 3. Yang pertama ada teori perubahan sosial, yang kedua ada teori evaluasi unilinear, yang ketiga ada teori multilinear. Nah, yang selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Yang pertama berpikir ilmiah, yang kedua sistem administrasi, sistem negara yang baik, yang ketiga ada sistem database dan sentralistik. Selanjutnya ada ciri-ciri modernisasi. Yang pertama persaingan kebutuhan manusia, yang kedua kemajuan teknologi informasi dan industrialisasi, yang ketiga modernisasi memberikan kemudahan. Saya akan membahas materi ke-6 manusia, sains, dan teknologi. Hubungan antara manusia, sains, dan teknologi. Hubungan sains dan teknologi mengalami perkembangan dari abad ke abad. Dalam tahap awal teknologi dapat dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah empirik dan keterampilan yang dikumpulkan. Dari pengalaman dalam tahap ini teknologi dapat berdiri sendiri, lepas dari sains, dan ini berlangsung menjelang zaman
revolusi industri 1760 sampai 1330. Perkembangan teknologi ini mencakup bidang pertanian, kedokteran, industrial arts yang sekarang disebut engineering. Dalam fase ini, perkembangan teknologi tidak bergantung pada sains, bahkan lebih maju daripada sains. Pada fase ini telah dikenal pembuatan jalan raya, pembuatan kapal bercocok tanam, pembuatan tape dan anggur, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi ke-7, manusia dan kesederajatan. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta dan mens, Latin yang berarti berpikir, berakal budi, dan makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah pasta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Kesederajatan berasal dari kata derajat. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang sempurna diciptakan oleh Allah SWT. Yang pertama ada makna kesederajatan dalam masyarakat. Kesederajatan terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Yang kedua ada kesederajatan versus diskriminasi. Kesederajatan artinya setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah negara. Selanjutnya ada materi ke-8, manusia dan keagamaan. Manusia dalam bahasa Arab yang disebut insan, yang artinya ramah, mesra, dan berpuas hati. Ketiga arti ini merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Ada pendapat yang menggabungkan kata insan dengan kata an-insan, yang berarti pelupa. Karena manusia itu ya sering lupa mungkin. Ini saya akan menjelaskan agama adalah agama artinya peraturan, tata cara, upacara, hubungan manusia dengan raja. Agama artinya peraturan, tata cara hubungan antar manusia yang merupakan perubahan arti yang menjadi jalan dan juga terdapat dalam pengertian agama lainnya. Agama adalah pandangan pedoman hidup manusia menjadi kekuatan utama dalam membentuk sejarah kehidupan manusia. Materi yang ke-9 membahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan suatu kesatuan antara jasmani dan rohani. Seseorang dikatakan sebagai individu apabila kedua unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Selain sebagai makhluk individu, juga manusia adalah makhluk sosial. Salah satunya dikarenakan pada diri manusia ada hubungan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang satu sama saling membutuhkan. 10 ada materi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri, akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dalam kelompok etnik, kerabat, maupun terlepas dari sebuah interaksi sosial. Sebab jika tidak ada interaksi yang terjadi, sebuah hubungan di antara mereka tidak akan berlangsung. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial. Selanjutnya ada materi ke-11, manusia dan kesenian. Seni adalah manifestasi keindahan manusia yang diungkapkan melalui penciptaan suatu karya seni. Seni lahir bersama dengan kelahiran manusia. Keduanya erat dan tidak bisa dipisahkan. Seni sangat penting dan berarti di dalam pembentukan peradaban manusia. Seni untuk kebahagiaan, seni untuk kebutuhan hidup. Selanjutnya ada materi ke-12, membahas tentang manusia dan hukum. Tadi saya sudah menjelaskan apa sih itu manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang mengikat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum harus mencakup unsur yaitu kewajiban, moral, dan aturan. Nah, hubungan manusia dan hukum adalah dua etnis yang tidak bisa dipisahkan. Komponen berbentuk
dari masyarakat itu dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Selanjutnya ada materi ke-13 yang membahas tentang manusia dan lingkungan. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat manusia. Kemampuan kita untuk menyadari hal kerabat dan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Selanjutnya ada materi ke-14 membahas tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Manusia dan moral. Manusia dan moral adalah suatu hal yang berkaitan yang saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Selanjutnya nilai. Nilai adalah suatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap pantang oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Berguna bagi manusia, sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu bahaya atau berguna bagi kehidupan manusia. Demikian pemaparan materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.